Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kami dari kelompok 3 Angkatan 7 akan berdiskusi mengenai smart governance. Perkenalkan, nama saya Alwan Hibatullah. Saya dari kelompok 3 Angkatan 7 sebagai moderator. Di sini saya akan menjadi moderator dari diskusi kali ini. Silahkan untuk pertama kita kenalan dulu aja. Mangga dari Teh Anissa dulu. Perkenalkan diri. Ya, makasih Kang Alwan. Perkenalkan, nama saya Anissa Bayandi Nusantara. Saya penempatan di Bapeda. Ini kerjanya bidang PPEPD. Boleh dilanjut? Lanjut ke saya ya Kak ya. Perkenalkan, nama saya Melinda Rosdiana, biasa dipanggil Melin. Penempatan saya di Dinas Lingkungan Hidup. Saya sebagai penyuluh lingkungan hidup. Mangga dilanjut. Lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Napa Apiani. Penempatan kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang sebagai analis perencanaan anggaran. Silahkan Teh Rara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizkia Pertiwi. Saya dari BKPSDM Kabupaten Karawang. Posisinya sebagai analistika. Iya, terima kasih untuk audiens-audiens semua. Oh ya, saya lupa memperkenalkan asal instansi saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai calon instruktur TIK. Oke, kita mulai diskusi kita mengenai smart governance ya. Oke, menurut teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan governance? Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Menurut artikel yang saya baca, smart governance itu adalah kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Di sini sudah di-highlight ada teknologi informasi ya. Nah, menurut artikel yang saya baca juga, jadi komponen smart governance itu terdiri dari beberapa aspek, yaitu pelayanan publik, sistem informasi desa, dan pengelolaan dana desa. Begitu. Menurut Santoso et al., Herdiana, Subakti, dan Damayanti, serta Rahmawati. Nah, untuk aspek pertama ini, pelayanan publik, yaitu rangkaian kegiatan yang pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik. Lalu aspek kedua yaitu sistem informasi desa yang merupakan bagian dari implementasi e-government yang merupakan alat bantu bagi desa untuk melakukan pengelolaan data desa seperti administrasi data desa dan lain-lain. Lalu aspek yang terakhir yaitu dana desa, yaitu alokasi anggaran dari pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa sih smart governance itu? Enggak? Salah satu, ada yang mau berpendapat? Menurut saya ya Kang, smart governance itu benar tata kelola yang menuju pelayanan yang lebih baik. Ya kita pasti smart governance berarti pasti itu harus mengandalkan teknologi. Kenapa mengandalkan teknologi? Agar pelayanan itu bersifat efektif dan efisien. Jadi smart governance itu tata kelola untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, yang efektif dan efisien. Seperti itu. Mungkin ada tambahan. Kalau saya coba menambahin ya teman-teman, kalau yang sepanjang saya tahu, indikator inisiatif pembangunan smart government itu ada 3 ya. Yang pertama kan pelayanan publik atau public service. Tapi kalau AAL ini kan lebih spesifik ya ke desa ya. Kan kalau ini kan secara umum, yang pertama pelayanan publik atau public service, kemudian manajemen birokrasi yang efisien, yang ketiga efisien kebijakan publik.
Yang pelayanan publik itu misalkan pelayanan administrasi itu lebih efektif dengan digital, yakni penerbitan KTP, terus izin-izin usaha. Kalau birokrasi, kalau sekarang kan ada program City Operation Center ya. Yang lain ada mau nambahkan nggak? Berarti kalau misalnya untuk mencapai si smart governance ini kan dia butuh ini ya, aspek-aspek yang lain gitu loh, didukung kayak dari society-nya gimana, ekonomi gimana, ya nggak sih kayak gitu? Ya. Kalau misalnya Ya kayak dari yang lintas saya tangkap, kayak misalnya ada sektor ya. gimana? Lintas sektor atau gimana? Iya, jadi untuk kan tadi kata Teknava itu kan berdasarkan yang Teknava bilang, smart governance itu kan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan cerdas, yang gitu kan, peningkatan kinerja pelayanan publik. Sedangkan kan untuk kinerja pelayanan publik itu kan nggak serta-merta dari pelayanannya aja gitu. Kita harus tahu aspek dari sosialnya, karena kita melayani publik, berarti kita harus tahu karakter sosialnya dari masyarakat itu gimana. Nah, kalau dari yang saya tahu, yang saya baca itu juga ada kayak semacam smart society, smart environment, jadi lingkungannya juga harus mendukung untuk mencapai si smart governance ini. Ya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi. Berarti smart governance ini bukan hanya dari sisi pemerintahannya saja, tapi ada peran dari berbagai macam pihak ya, gitu, agar semuanya berjalan dengan selaras gitu ya. Ya. Bersinergi ya. Bersinergi gitu. Mungkin menurut Terhara bagaimana? Iya kan, berarti kita bersinergi memanfaatkan keadaan sekarang kan yang udah mulai teknologinya udah maju, mau nggak mau masyarakat juga udah harus terdorong untuk melek dengan teknologi. Jadi smart itu kan berarti cerdas. Kita ingin mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang lebih baik juga dengan memanfaatkan era yang udah ada ini sih. Ya. Oke. Ini contohnya kalau di Karawang tuh kayak misalkan bikin kartu kuning ya, terus kan pakai ini ya daftar online dulu, terus bikin SKCK. Ya udah via online, nggak harus online juga ya. Iya, SKCK kan juga sekarang online ya. Ya, ini juga perpanjangan STNK, SIM, sekarang udah mulai dipermudah banget kan pakai digitalisasi pakai yaitu online itu. Oke. Menurut kalian, menurut teman-teman, implementasi dari smart governance di Kabupaten Karawang ini seperti apa ya, teman-teman sekalian? Karena kalau dari instansi saya dari Disnaker itu kan salah satu implementasi dari e-government itu kan ada Infoloker. Infoloker itu kan jadi ada website namanya infoloker.karawangkap.go.id. Itu dia semacam job street gitu, tapi khusus untuk ruang lingkup Kabupaten Karawang aja. Jadi yang pencari kerja bisa mencari lowongan pekerjaan dari situ. Terus ada juga tadi pelayanan kartu kuning bisa online juga sekarang gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri dari implementasi smart governance di Kabupaten Karawang seperti apa ya? Entah dari instansinya mungkin ada semacam program gitu atau bagaimana? Silakan. Kalau dari saya ya, karena background saya perencanaan wilayah dan kota dan saya ditempatkan di Bapeda, saya itu terakhir pernah baca gitu tentang implementasi dari smart governance, salah satunya di ini pembangunan daerah. Jadi ada implementasi dari smart village. Smart village itu apa ini, bentar saya buka catatannya. Jadi katanya ada 20 desa dari 6 kecamatan itu tuh mau dibantu sama Kemendes, Kementerian Pedesaan itu, untuk program Smart Village atau Desa Pintar. Bantuannya itu kayak berupa pengadaan barang penunjang di luar dari anggaran dana desa yang dikasih dari pusat ya. Kan setiap desa itu ada jatah dana desa. Nah, desa-desa yang yang masuk ke dalam Smart Village itu
ada dari beberapa kecamatan kayak dari Teluk Jambe Timur, dari Rawamerta, Lemah Abang, Klari, Karawang Timur, Cikampek. Itu yang saya tahu implementasinya. Ya, mungkin dari instansi lain ada semacam teknologi atau program-program yang mengandalkan teknologi informasi. Kalau dari BK, siapa yang mau? Udah, sok Mutiara dulu aja. Terima kasih, Teh Melin. Kalau di BKPSDM sendiri kan dulu penyelenggaraan diklat sendiri kan dilakukan secara klasikal ya, full tatap muka. Oh iya benar. Sekarang aja ya, blended learning. Iya, semenjak corona ini kan pelaksanaannya jadi blended learning. Ada kayak kita gini, sebagian pakai e-learning, nanti dicampur klasikalnya juga. Jadi kan kita memanfaatkan teknologi mau nggak mau ya. Iya, betul. Manfaatkan teknologi. Kalau dari Teh Melina, seperti apa? Kan saya di Dinas Lingkungan Hidup ya, terkait kebersihan. Biasanya tuh kalau ada komplain dari warga, misalkan ini banyak sampah, atau ada yang membakar sampah, biasanya tuh warga itu ketika mau komplain ke warga lainnya nggak enak tuh, makanya komplainnya ke kita ya. Jadi ada kayak masuk ke Berita Karawang, kemudian kita langsung tanggap tuh atas masalahnya. Kalau boleh tahu nama aplikasinya apa? Kalau boleh tahu. Berita ada Berita Karawang di IG. Iya. Jadi bukan dalam bentuk aplikasi tapi kayak gini ya, pengaduan dari media sosial ya? Di media sosial, di media sosial di IG. Pengaduan dari media sosial. Oke, cukup menarik ya. Kalau dari Napa sendiri, apa ada terobosan mengenai smart governance di lingkungan Dinas Perhubungan? Kalau Dinas Perhubungan kan ada pelayanan ya, tapi pelayanannya itu pasti UPTD. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Itu udah uji ini ya? Iya. Kendaraan bermotor. Itu bisa online dan juga pembayarannya juga bisa melalui online juga. Soalnya kan udah bekerja sama bank pemerintah. Jadi lebih memudahkan masyarakat atau masyarakat Karawang atau warga Karawang yang ingin uji kendaraan bermotor. Jadi untuk uji KIR ini pembayarannya sudah online? Bisa online ya. Udah bekerja sama bank pemerintah. Ya, sangat menarik sekali dari teman-teman instansinya dengan program-programnya. Oke. Saya akan membawa teman-teman ke topik yang agak menjurus ya, bukan menjurus lebih spesifik ya, tentang yang baru-baru ini akan dicanangkan, yaitu work from anywhere atau kita singkat sebagai WFA. Nah, menurut teman-teman, kira-kira WFA ini akan seperti apa, dan menurut teman-teman juga bakal efektif nggak sih buat kita sebagai ASN dalam meningkatkan kinerja kita dalam aktivitas kita bekerja gitu. Sedangkan ya kita tahu sendiri, kita masih masih WFO ya gitu. Kemarin ada WFA juga. Kan ini adaptasinya juga dari kedua WFO dan WFA juga. Enggak, silakan. Ada yang mau berpendapat? WFA itu ada plus minusnya ya menurut saya. Kalau misalkan kita, maksudnya kalau mau meminimalisir minusnya itu gitu, harus adapnya pengawasan gitu. Pengawasannya lebih ditingkatkan lagi, absennya, terus ada juga, maksudnya biar kan kalau kalau kerja di rumah itu kan banyak gangguan gitu kan, banyak maksudnya nggak tahu nih orang ini kerja beneran apa enggak gitu kan. Jadi perlu adanya pengawasan juga, ada sistem buat mengawasi ini ini beneran kerja nggak dari rumah gitu. Ya. Jadi nggak sesantai itu. Ya.
Tapi dari absen juga kan kita juga walaupun kita WFA tapi kan kita di absen juga ya. Gitu. Terus Iya. ada laporan kinerjanya juga. Ya kalau mau ada hasil nanti pas terakhirnya tuh ada hasil, bukan dari kegiatan-kegiatan aja tapi dari misalkan ada kesimpulan hasil kerja hari ini gitu. Ya, ada hasilnya begitu ya. Jadi enggak asal-asalan kerja WFA itu ya. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman untuk WFA ini. Karena menurut saya WFA ini cukup menarik ya, karena mengadaptasi. Kalau yang saya tahu WFA itu yang saya tahu WFA itu sistemnya baru diterapkan di perusahaan-perusahaan startup ya, itu yang kemarin di perusahaan teknologi gitu. Mereka ada yang mengimplementasi WFA ini. Jadi kerjanya di mana aja, yang penting kalau dikasih tugas kamu harus selesaikan. Gitu. Ini cukup menarik sih. Ya. Kalau menurut saya sih efektif, asalkan ada target akhir, jadi target mingguan, bulanan. Jadi kita ngevaluasinya itu dari situ. Ya, Misalkan betul. Saya setuju. Jadi percuma kita WFA tapi kita tidak punya target gitu. Karena dengan adanya target juga kita jadi jadi ada tujuan gitu untuk bekerja juga gitu, ada motivasinya juga gitu. Jadi enggak, WFA itu bukan jadi ajang cuman asal kerja gitu ya, malas-malasan lagi akhirnya gitu, tapi harus punya target dan kita juga jadi terpacu untuk selalu mencapai target itu walaupun sistem kerjanya WFA gitu. Ya, mungkin dari yang lain? Kalau menurut saya juga kalau ngelakuin WFA ini nantinya butuh adaptasi yang waktu panjang juga kali ya. Soalnya kalau WFA ini nanti bisa terjadi konflik peran juga ya kan. Biasanya kalau kita kerja di kantor, kalau di kantor kita jadi pekerja. Kalau udah pulang ke rumah ya udah, kalau kita ibu rumah tangga kembali jadi ibu atau apa. Kalau kita kerjanya di mana gitu bisa jadi perannya jadi kecampur-campur di rumah, misalnya ngerjainnya dari rumah, mau ngelakuin apa dulu, kerjaan kantor, jadinya. Iya sih, betul. Terus bisa menciptakan tadi prokrastinasi, penundaan kerja karena ngerasa udah enak. Ya, betul. Kadang kita kendalanya gitu ya, suka menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Betul. Nanti itu kalau misalnya udah ditunda-tunda kerjaan, merasanya kayak jam kerjanya nggak teratur, padahal mungkin dari individunya itu sendiri pas jam kerja dia malah kerjain yang lain. Jadi emang benar-benar ada plus minusnya sih, terutama susah buat penerapannya kalau kita itu sebagai pelayan publik secara langsung yang emang harus benar-benar terjun ke masyarakat. Nah itu agak susah kan. Iya benar. Oh iya. Pelayanan dalam bentuk online menghadapi komplainnya agak susah juga ya kalau misalnya ada komplain ya. Oh iya betul. Seenggaknya pasti tetap harus, kalau menurut saya pribadi harus tetap ada ada yang standby, entah itu kayak semacam jadwal piket atau gimana. Ya. Baik. Jadi dari itu juga infrastruktur saya aja kayak di kosan itu sinyalnya suka hilang-hilang. Oke, ya. Mungkin ada faktor teknis juga yang bisa menghambat kali ya. Ya, gitu, betul. Seperti sinyal tadi gitu. Ya, menarik sekali pembahasan untuk WFA ini ya. Oke. Ya. Mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini ya. Sangat menarik sekali kita untuk membahas smart governance ini. Ternyata banyak sekali hal yang bisa kita bahas ya. Tapi waktu yang memisahkan kita, bukan memisahkan kita, yang membatasi kita untuk berdiskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berdiskusi. Jadi pada intinya adalah smart governance bukan hanya bukan melibatkan hanya di sisi pemerintah saja, tapi smart governance juga harus melibatkan semua pihak itu agar smart governance ini bisa bersinergi dan bisa optimal di kemudian hari ya. Ya
Cukup sekian untuk diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Terima kasih.